Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya pada pagi ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik anak-anak, untuk kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Anak-anak, perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Nah, anak-anak di sini ada gambar ya, Nak ya. Ada gambar tentang tumbuhan, hewan dan manusia ya. Perhatikan oleh kalian ada hewan, tumbuhan dan manusia. Nah, sekarang yang jadi masalahnya di sini kalian setelah memperhatikan itu coba buat pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan ya. Kalian buat pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Contohnya bagaimana, Nak? Iya, bagus. Misalnya, apakah tumbuhan itu sebagai salah satu sumber kehidupan? Nah, itu yang pertama pertanyaannya. Kemudian yang kedua, kan di sini disuruh buat ya dua ya, Nak ya. Yang kedua, bagaimana cara tumbuhan menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup? Ya, jadi itu pertanyaan yang bisa kita ajukan setelah kita melihat gambar ini ya. Jadi seperti tadi Ibu katakan, pertanyaannya bisa dengan cara bertanya apakah semua tumbuhan sebagai sumber kehidupan? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana cara agar tumbuhan itu menjadi sumber kehidupan. Nah, anak-anak, ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan, anak-anak. Nah, manfaat tumbuhan bagi manusia diantaranya sebagai sumber energi, ya, bagi manusia. Kemudian, apalagi, Nak? Sebagai sumber vitamin, ya, untuk menjaga kesehatan tubuh. Kemudian sebagai sumber oksigen. Kemudian sebagai peneduh, ya, dan memperindah kehidupan di bumi. Nah, itu untuk manfaat bagi manusia. Nah, sedangkan manfaat tumbuhan bagi hewan adalah sebagai apa? Sumber energi, ya kan? Nah, anak-anak, jadi tumbuhan itu merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, ya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa tumbuhan adalah produsen penghasil oksigen, ya, penghasil cadangan makanan, ya, dan juga sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari segala sengatan sinar matahari. Itu diantaranya. Nah, anak-anak, setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberi tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Nah, berikut laporan pengamatan Edo, anak-anak. Bagaimana jagung berkembang biak? Anak-anak, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, di Indonesia penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung, anak-anak. Nah, setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk sebagai tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Anak-anak, bunga jagung itu memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain.
Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi sebuah jagung ya. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan mulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, anak-anak, Edo senang sekali ia menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Edo juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu makanan kesukaannya. Nah, anak-anak, di sini ada tugas nih kalian. Tadi kan sudah baca ya paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalian nanti tulis ide pokok anak-anak. Ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak ya dengan mengisi diagram berikut. Nah, ini nak. Bagaimana jagung berkembang biak dengan mengisi diagram yang sudah disiapkan ya. Bagaimana nak? Coba perhatikan. Kalian perhatikan baik-baik ya. Oke, di paragraf pertama perhatikan. Paragraf pertama ini nih. Oke, paragraf 1 apa sih isinya ide pokoknya? Ide pokoknya adalah jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia, ya kan? Nah, yang kedua, ide pokoknya apa? Yaitu perkembangbiakan jagung dengan biji, ya kan? Nah, yang ketiga apa, Nak? Paragraf ketiga ide pokoknya yaitu bunga jagung. Bagus. Yang keempat apa, sayang? Yang keempat adalah perkembangan bunga jagung ya, sampai menjadi jagung. Dan yang kelima, paragraf kelima nih, yaitu pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Nah, ini tugas kalian nih, nanti diisi di sini ya. Nanti diisi yang seperti Ibu barusan sudah sampaikan ya. Tadi paragraf 1 tadi jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Nah, kalian tulisnya di sini. Oke? Oke, anak-anak lanjut. Ayo mengamati. Perhatikan anak-anak, ayo mengamati. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Perhatikan, ya. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Sekarang kita bisa lihat, amati ya, lihat gambar bagian-bagian di bawah ini ya. Nah, ini anak-anak ini ada mahkota, ya kan? Ini oke dari bawah oke ya. Ini bakal biji sayang. Nah, dari bawah ya. Ini tangkai dulu, tangkai bunga ini. Kemudian ada dasar bunga. Kemudian ini apa nak? Ini ada bakal biji nih, bakal biji. Ini kelopak, oke. Nah, ini benang sari ya. Ini benang sari nih, Nak. Kemudian ini namanya mahkota, oke. Yang ini namanya tangkai putik. Yang ini namanya kepala putik, oke. Nah, yang ini apa? Kepala sari, yang ini tangkai sari. Ya kan? Oke, paham ya? Nah, tadi ini namanya benang sari. Ini benang sari itu seperti ini, ya. Ini benang sari, ingat. Ini tadi kepala putik, ini tangkai putik, ya kan? Ini kepala sarinya. Oke, anak-anak. Nah, perkembangbiakan generatif itu apa? Yaitu perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan, ya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, kemudian setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh, ya, yaitu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari.
Anak-anak, di dalam ruang biji, ya di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, yaitu sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih, itu sel kelamin betina atau sel telur. Nah, hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Nah, lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, lembaga yang berada dalam biji merupakan calon tumbuhan baru, anak-anak. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain apa saja? Ada padi, mangga, durian, dan jambu. Oke, anak-anak, sekarang amati lingkungan di sekitarmu. Kamu temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Nah, kamu bisa gambarkan di sini nih, gambar bagian-bagian bunga seperti tadi, ya kan? Nah, tadi ada contoh gambar-gambar bagian bunga. Kemudian bagaimana cara penyerbukannya. Paham ya sayang ya? Nah, itu dikerjakan. Nah, anak-anak, sekarang sampailah kita kepada manfaat. Nah, manfaat perkembangbiakan generatif ya. Nanti kalian tulis di sini manfaat perkembangbiakan generatif apa. Tadi sudah disampaikan ya. Apa coba di antaranya. Nah, sekarang coba Ibu minta kalian bayangkan dulu. Seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Yuk kita berlatih, Nak. Bunga yang indah bukan hanya tumbuhan di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Nah, sekarang perhatikan bunga Kamboja ya pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali, anak-anak. Campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi, upacara keagamaan, dan penyambutan tamu. Anak-anak, Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. Yaitu, apa nama ASEAN? Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Nah, berikut adalah ke-10 negara ASEAN, anak-anak. Ini perhatikan ada Indonesia, kemudian Singapura, anak-anak, kemudian Brunei, Malaysia, kemudian Kamboja, Thailand, Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Itu 10 negara anggota ASEAN, anak-anak. Bahkan kalian sudah tahu ya, kemarin sudah Ibu ajarkan tentang ibu kotanya ya. Sudah Ibu sampaikan ibu kota negara ASEAN ya, beserta negaranya. Nah, anak-anak, sekarang coba kita baca bacaan berikut ya. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan yang mana hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN, anak-anak. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Nah, 5 negara yang menjadi anggota ASEAN yang pertama tahun 1967 adalah siapa, Nak? Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Yaitu ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratman dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina.
Anak-anak, ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Nah, sekarang sudah ada 10 negara, anak-anak, ya. Nah, di antaranya 1, 5 negara pendiri, yaitu tadi Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian ada Brunei Darussalam, bergabung tanggal 7 Januari 1984. Kemudian Vietnam, bergabung tanggal 28 Juli 1995. Kemudian ada Laos dan Myanmar, bergabung tanggal 23 Juli 1997. Kemudian ada Kamboja, bergabung tanggal 30 April 1999. Baik anak-anak, sekarang kita lihat ke kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Kita ke negara Brunei dulu ya, Brunei Darussalam. Anak-anak, Kampung Air adalah desa terapung di Brunei Darussalam, anak-anak ya. Nah, budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam ya. Nah, mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Tatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Nah, dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar anak-anak. Secara tradisional, orang Brunei itu tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah negara Malaysia. Nah, patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung yang berukuran cukup tinggi anak-anak, sangat tinggi ya, 42,7 meter. Nah, terletak di Batu Kopes, yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang dikasihkan untuk Dewa Murungga. Nah, anak-anak Malaysia memiliki kota yang bernama Gujton, ya, Gujton, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Houston adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, ya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Nah, 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Sedangkan makanan dari khasnya Malaysia adalah apa, nak? Nasi lemak. Oke, yang ketiga ada Filipina. Anak-anak, budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Ya, nah kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Sedangkan bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, atau Ilonggo, Bicol Waray, kemudian Pampango, dan Pangasinense. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang lebih tua. Mereka memanggil dan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang, yang menunjukkan rasa penghormatan. Nah, jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Kemudian, tari tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina, anak-anak. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat, menghindari perangkap bambu petani padi. Selanjutnya yang keempat ada Kamboja, anak-anak. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Nah, tari Apsara lahir 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Nah, anak-anak, orang Khmer menggunakan syal kotak-kotak yang disebut kerama. Pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Nah, sedangkan makanan yang terkenal apa, nak? Yaitu cha, yang berarti tumisan. Nah, itu kalau di Kamboja ya, makanan terkenalnya tadi cha, ya, tumisan. Lanjut, yang selanjutnya itu Myanmar. Nah, Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Mengapa? Karena dengan sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Nah, pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia, ya. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita.
Selanjutnya kita ke negara Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya tutup kain, menangkap satu teman dan menebak namanya. Nah, Vietnam terkenal dengan baju khas yang disebut dengan Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana, ya. Nah, orang Vietnam ini gemar duduk di dingklik, nah, itu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan ngobrol pun mereka di sana. Nah, mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen, ya. Kenapa? Karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1405 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Baik anak-anak, negara selanjutnya itu Laos ya. Laos. Laos berhubungan namanya itu dengan penemunya yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Nah, olahraga tradisionalnya apa nak? Yaitu katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Dan bolanya juga terbuat dari anyaman bambu anak-anak. Nah, tahun baru Laos disebut Bun Pimai. Semua penduduk membersihkan rumah, menekan baju baru, kemudian mencuci patung-patung Buddha. Nah, makanannya apa? Yaitu nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Ya, makanan utama bangsa Laos itu nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Nah, orang Laos menyebut dirinya Luk Ho Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa baku kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritasnya beragama Buddha. Kemudian negara selanjutnya itu Singapura. Anak-anak, Singapura itu memiliki lambang negara yang khas yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Nah, menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan anak-anak. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Nah, Singapura itu ternyata berasal dari kata Sansakerta yang berarti kata singa. Nah, penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Nah, anak-anak, Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Nah, masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih jalan kaki kemana-mana. Mengapa coba? Karena harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Nah, sedangkan makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura adalah apa? Kepiting cabai. Oke, anak-anak. Ada lagi Thailand nih. Thailand siapa sih? Nah, Thailand itu adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Nah, anak-anak, Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam, dari bahasa Sanskerta artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala. Ya, bahkan kepada anak-anak juga sama nggak berani. Sebaliknya, bagian kaki adalah bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Nah, anak-anak, di Indonesia dan Thailand itu memiliki tradisi minum teh. Nah, di beberapa daerah di Indonesia kebiasaan minum teh dilakukan secara turun menurun. Nah, salah satunya adalah teh yang diseduhnya di poci, sehingga terkenal dengan nama teh poci. Nah, sedangkan di Thailand, tehnya disajikan dengan susu dan rempah-rempah, sehingga namanya adalah Thai iced tea dan disajikannya dingin. Ya, nah anak-anak bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Kalian pasti pengen tahu lebih banyak, ya. Kalian bisa cari tahu sebanyak-banyaknya. Oke, anak-anak. Kita sekarang perhatikan kondisi geografis dari Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, kemudian Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Kemudian wilayah Asia Tenggara juga dibagi 2, yaitu daratan berbentuk semenanjung, kemudian daratan juga berbentuk gugusan kepulauan. Nah, yang termasuk semenanjung yang mana aja wilayahnya? Yaitu ada Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat.
Sementara daratan yang berbentuk gugusan kepulauan itu adalah Filipina, Indonesia, ya. Kemudian wilayah Malaysia bagian timur juga Singapura dan Brunei Darussalam. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran untuk hari ini. Kalian bisa menulis apa namanya? Di sini ada tugas nih, coba perhatikan. Tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Kalian bisa tulis di sini, Nenek. Negara apa nih yang ditulis di sini? Ya. Kemudian tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Jadi kalian tulisnya dua negara ya. Negara apa nih, di sini tulis negara apa. Kemudian tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran yang sesuai. Di sini tulis karakteristiknya. Kemudian di tengah lingkaran ini kamu dapat menuliskan persamaan karakteristiknya. Ini buat persamaan dari kedua negara tersebut. Baik anak-anak, demikian pembelajaran untuk hari ini. Silakan kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.